lebih berpikir lagi ya. Lebih tidak impulsif. Ada lebih mikir 2 kali lah kalau mau ngapa-ngapain, kalau mau bicara atau mau bergerak gimana gitu ya. Lebih itu aja palingnya. Ada yang kalau dulu kayak terlalu spontan ya. Sangat amat impulsif, spontan uhui. Kayak gitu. Apa? Apa penyebabnya dulu lu impulsif, lu buru-buru? Yang mungkin karakter gue aja kayak gitu ya. Dan apa ya? Ya mungkin bagian dari karakter ya. Terus waktu dulu kan masih suka minum-minum tuh. Itu ya cukup berpengaruh juga itu. Ada yang bilang itu apa? Hanya karyamu yang bisa menyelamatkan kamu gitu, dan itu gua aminin. Ada temen bilang seperti itu gitu, itu gua aminin. Ya dia penyelamat, dia jadi sumber berkah juga buat gua, keluarga, orang-orang sekitar gua gitu. Itu di musik seperti itu fungsinya, fungsi nyatanya ya buat di gua gitu ya, yang berasa gitu. Support kok. Support baik-baik itu mereka. Bener, baik-baik support baik-baik. Karena kalau menurut gua si Gerombolan Way ini adalah cerminan lu, Bang. Iya. Dia itu akan bergejolak seperti itu ketika lu di panggung. Ya lu liar gitu. Makanya gua tanya gimana peran si Gerombolan Way ini ketika tahu jadi yang sekarang udah nggak. Ya mungkin apa ya, kan ada seleksi alami aja ya di antara mereka ya, mungkin gitu ya. Tapi pada dasarnya mereka kan udah gede-gede tuh. Maksudnya ya udah orang dewasa lah gitu ya. Ya punya kebebasan untuk milih apa yang mau didengarkan atau yang tidak gitulah. Tapi overall orang-orang baik-baik, support semua positif gitu. Waduh, ini pertanyaan kok jadi ke aku menjebak. Ini cerita temenku tuh loh. Ini ceritanya si pencipta lagu namanya Happy Andromeda. Jadi dia kali yang banyak ingkar. Gue sih dulu suka ingkar janji. Dulu. Ya khususnya sama istri gue. Bukan ingkar janji gimana? Lebih tepatnya suka bohong lah. Lu di mana? Gue di sini. Padahal gue di mana gitu kan. Gitu. Jadi terus ya gitulah, nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Nanti api yang sudah sudah padam bisa menyala lagi ya. Iya, nangis gua nggak nyangka juga. Jadi pas syuting Ingkar Janji ada satu scene di mana sebenarnya gua diminta untuk tidak menyanyi, tapi lebih ke yang pose aja gitu. Nanti dimasukin untuk video lirik. Jadi pose-pose lagi, tapi gue sambil mendengarkan lagu ini. Gue karena lagi membayangkan cerita ini dan gue pengen pose gue tuh berisi gitu, nggak hanya kayak orang foto gaya-gayaan, tapi gue dengerin lagunya, gue bayangin, dan itu tiba-tiba gue nangis gitu di part yang andai ku bisa memutar waktu untuk ku bisa menjaga senyumanmu, itu gue nangis banget karena yang terbayang di hati gue adalah nih orang lagi bener-bener harus terpisah sama orang yang dia belum mau berpisah gitu, dan sampai titik terakhir tuh dia mesin di rumah sakit itu bunyi itu dia masih berharap gitu, dan akhirnya harus melepas itu. Gue membayangkan itu gimana ya kalau gue orang yang gue sangat sayangin tuh kayak gitu, jadi gue langsung nangis gitu membayangkan gue ada di dalam cerita itu. Pasti rebranding diri karena kalau dulu kan image-nya kan seorang anak kecil, idol, perempuan gitu. Tiap hari kerjanya joget, nyanyi gitu. Terus banyak yang mendukung gitu. Istilahnya kan kalau JKT48 kan memang generalnya tuh banyak pendukungnya. Nah kalau sekarang kan rebranding untuk menjadi siapa saya sebenarnya. Apakah saya akan serius di dunia acting, atau serius di solo karir, atau serius di dunia apalah gitu. Itu sih. Jadi memang aku tuh rebranding lagi. Sekarang bukan Aurel JKT48 gitu. Jadi sekarang Made Aurelia. Lagunya tuh mau dibilang semangat juga emang rada kasihan juga sama orang yang harinya tuh rasanya kayak tiba-tiba udah Senin lagi. Perasaan kemarin baru Senin, udah Senin lagi gitu. Itu kan berarti kan orangnya sibuk bener gitu kan. Terus banyak yang dipikirin.
Nah, lagu Senin ini tuh hadir untuk menyemangati orang-orang seperti itu. Seperti kamu, kamu dan kamu yang di rumah. Pasti kamu ngerasa hari kamu tuh Senin terus. Aku tahu. Jadi aku menyanyikan lagu Senin ini buat bikin kamu tuh semangat gitu. Ayo kita duduk berbicara, ngobrol. Kenapa sih kamu seminggu ini tuh kenapa? Apakah hari kamu Senin terus? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya nggak ada gitu. Sebenarnya aku hadir untuk menyemangati kamu aja sih sebenarnya. Gitu. Ngomongin Ziko Shokai, aduh malu banget ya. Itu tuh lu bayangin ya, ini anak umur 14 tahun suruh bikin kayak hal yang menggambarkan diri lo. Ya udah tercetus lah namanya, seperti biskuit yang renyah bagaikan senyuman indahku untuk kalian. Halo, aku Aurel. Habis minta tanda tangan Ustadz yang buku Ramadan buku hijau itu, buku hijau ya. Tiba-tiba dapat seling rahmat gitu, ada rahmat. Ada Pak Rahmat ya. Ngeband umatku. Boleh. Wahai kau pemuda, ngeband. Akhirnya udahlah ke rumah Agoy. Agoy bikin riff segala macam ya Goy. Bikin riff. Terus udah jadi, drummernya nggak ada nih Goy, tapi siapa? Siapa kira-kira ya? Ada tadinya temen gue cuma udah nikah. Betul, terus kepikirannya ada teman kita lagi nganggur dan tidak ngapa-ngapain, bandnya bubar. Portnoy kan? Iya, Portnoy tadi ya. Portnoy. Kepikiran Portnoy ya. Cuma nggak bisa bahasa Inggris. Cuma nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya Mike Portnoy kan nggak bisa bahasa Inggris. sebenarnya bahasa Meksiko deh. Ya udahlah, akhirnya cari drummer yang matanya melotot kan. Iya, benar. Udah. Akhirnya kepikiran lah si Teguh. Gitu. Sebenarnya honest mistake sih. Sebenarnya itu accidentally gitu kayak gue ngelempar riff ke dia gitu kayak. Terus dia udah bikin lirik ke gua. Tapi pas gua baca itu lucu. Woi, ini mah nggak serius kali, lucu banget. Ini kritik untuk orang-orang seperti kita katanya gitu. Padahal kayak bikin macet itu kan gitu kan, kritik untuk orang yang selevel sama kita gitu, orang kampung, miskin gitu kan. Itu kritik buat apa sih namanya? Yang selevel gitu. Tapi pembawaan dia lucu, menurut gua ada diksi-diksi yang lucu gitu, menurut gua anjing kayak truk terguling bikin macet gitu kan, kayak ditontonin banjir ditontonin kayak anjing gua jarang bikin macet. Iya benar. Ya karena mungkin emang backgroundnya dia seorang komika juga kan. Jadi salah satu apa faktor yang keluar dari dia ya udah pasti lucu banget kan. Apa nya dia lucu. Kayak Terus gitu. sama ini sih, kayaknya gue ngeliat di Tangerang tuh belum ada band yang kayak di beberapa kota lain kan udah punya tuh yang komedi-komedi gitu, kayak ada Mesin Tempur, ada yang lain-lain gitu. Kayaknya di Tangerang tuh belum ada nih yang main kayak gini gitu. Nah, gue tuh pengen, kayaknya seru deh kalau di Tangerang ada yang bercanda-bercanda kayak gini nih gitu. Iya. Gitu, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, ya udah lu liriknya komedi aja gitu. Enggak sih. Karena justru kita suka banget sama sudut pandang orang yang ternyata, maksudnya kan kita secara bikin karya pasti di kepala kita punya pemikiran yang kayak, wah ini bakal kayak gini nih. Tapi kalau jadinya di luar dari pemikiran itu yang jadi seru banget sih sebenarnya. Iya. Malah kayak apa unexpected gitu kan. Iya, maksudnya kayak hal apa sih yang dipikirin sama anak kelas 3 SMP gitu mendengarkan karya kita gitu dan menjadikan sebuah tulisan buat tugasnya dia kan kayak wah kita menantikan banget gitu, makanya effort juga kan. Iya. Makanya kita tanya sama dia kayak ketika nanti tugasnya sudah selesai kita mau, karena kita butuh pengarsipan itu gitu, karena kita udah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya dia kan, kita juga butuh nih buat arsip kayak gitu sih. Terus kita seneng banget sih kayak misalnya kayak ada yang mau ngeritik kayak wah ini mah lagunya masih sama nih sama materi yang sebelumnya, diksi, secara musik, secara sound, eksplorasi sound masih sama. Ya nggak apa-apa, kita bebas aja, berarti emang secara itu berarti playlist kita masih gitu-gitu aja nih, belum mendengarkan yang lebih avant-garde ataupun apa gitu, karena ya emang kita juga tidak mendengarkan itu akan menjadi masukan-masukan yang lebih bagus lagi buat kita sih dasarnya. Kalau gue malah lebih tertantang lagi sih, maksudnya kayak anak SMP aja kok bisa gitu dengerin si Tabrak Lari gitu, kayak ya secara nggak langsung kan itu jokes yang gue buat ya gitu. Cuma malah gue tuh tertantangnya sekarang adalah gimana caranya membuat bapak-bapak tertawa karena jokes bapak-bapak itu
fuck lah gitu. Bisa nggak sih nih bapak-bapak dengerin lagu Tabrak Lari tapi dia kayak anjing nih lucu banget nih gitu. Ada yang udah ketawa kan? Siapa? Tonggoil. Oh iya. Oh, apa gitu? Maksudnya bapak-bapak yang Gua. bapak-bapak yang ada di kampung gitu yang di tempat gua Aiso, di ya. daerah sana Iya, gitu. iya. Kayak challenge-nya itu sih. Bisa nggak sih jokes gua masuk ke daerah yang lebih Bisa sih lebih dalam sebenarnya lagi gitu. bisa, jadi pas lu ngelucu lu amplopin dia. Karena sebenarnya dia nggak butuh ketawa, dia butuhnya duit sebenarnya. Kalau segmennya bapak-bapak kampung ya, butuhnya duit buat beli pleci, burung, nggak peduli dia kayak ada jokes apa segala macam, nggak peduli dia.